bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Thank you Jesus. Biar hati kami bersyukur Tuhan, sebab kami bersuka di dalam-Mu Yesus. Oh sama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersukacitalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersukacitalah. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Umat yang lebih dari penemang bisa lambaikan tangan, sorakan haleluya. Amin. Kamu lihat siap tangan kami terangkat Tuhan, karena Kau telah menang atas maut, dan kami Kau jadikan lebih dari pemenang Tuhan. Thank you Jesus. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu dalam hidup kami. Kuasa maut telah dikalahkan Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, dan semua musuh kami dikalahkan. semua musuh telah Amin. Amin Yesus. oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari. Sekali lagi katakan Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagi. Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Umat Tuhan yang mengucap syukur bisa katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan, kami dibebaskan. Thank you Lord. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup,
bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari. Katakan kamu jadi lebih dari pemenang. Nyatakan saya jadi lebih dari pemenang. Saya jadi lebih dari pemenang. Thank you Lord. Karena Engkau, karena kuasa darahmu kami dibebaskan. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Kami dibebaskan karena kuasa darahmu Tuhan. We thank you Jesus. Thank you Jesus. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan aku bebas. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We are free Lord. We are free in you Lord. Haleluya. Haleluya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi nyatakan dengan senap iman kita. Bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Thank you Jesus. Terima kasih buat kebebasan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Kelepasan yang Kau berikan buat kami Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Oh, sungguh darah-Mu yang mahal menebus setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
seperti yang kau ingin. Boleh kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kasih kemuliaan buat Thank you, Tuhan. Jesus. Say thank you Jesus. Thank you Lord. Bukan dengan barang fana kau membayar dosa. Oh, dengan darahmu yang mahal Tuhan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Oleh segenap kasih-Mu Tuhan, Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh Bapa, kami bersyukur Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Bahwa Kau menebus kami Tuhan dengan darah-Mu yang mahal. Satu-satunya Tuhan Kau korbankan bagi setiap kami Yesus. Oh kami bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita naikkan syukur kita. Kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang setia. Ya Tuhan yang setia dan Dia telah bangkit hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan sudah menjadi bagian kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Dan kami mau tanggalkan hidup kami yang lama Tuhan. Dan kami mau berserah penuh dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang
Kau dengar setiap pernyataan iman kami Tuhan Yesus. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh, jadi padaku Tuhan, jadi padaku seperti yang kau ingini Yesus. Terima kasih buat karyamu Tuhan. Terima kasih buat karyamu Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sampaikan ucapan syukur karena pengorbanan Tuhan, karena kebangkitannya kita ada sampai hari ini. Kita dilepaskan, karena darahmu kami dibebaskan. Karena darahmu lubang maut telah ditutup Tuhan. Gerbang keselamatan dibuka oleh darah anak domba. Kami dimataikan, kan kami diampuni. Oleh karena kebangkitanmu Tuhan, kematianmu kayu salib dan kau bangkit. Kami hidup Tuhan. We thank you Jesus. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, oleh darahmu ku dibebaskan. Terima kasih. Kuria bataka rabaya sandarabayasi. We thank you Lord, we thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, hiralama sandarabayasi. Haleluya, haleluya. Kuria bataka rabaya sandarabalabasi. Kami hancurkan saat ini setiap tembok yang menghalangi kami untuk bertemu dengan Kau Tuhan. Setiap tembok yang menghalangi kami, hancur dalam nama Yesus. Keluar dari hidup kami, dan kami tidak lagi sama Tuhan. Saat kami keluar dari tempat ini, kami menjadi orang yang berbeda. Kami menjadi laraskan Kristus, kami murid Kristus yang tidak sama lagi. Dan kami tinggalkan belakang kami Tuhan, hidup kami yang lama, cara hidup kami yang lama, pada hidup kami yang bersama dengan Kau Tuhan, kepada terang-Mu yang ajaib Yesus. We thank you. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Kalau dia nyata, kalau dia hidup dalam hidup kita, berikan sorak-sorai buat Allah kita. We thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord.
sana. Kami deklarasikan Tuhan, kemenangan kami bersama Engkau. Kasih-Nya padaku dan hidupku. Sekali lagi nyatakan, ku bebas, ku bebas. Ku bebas. Ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku Thank you, Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus Syarabata karabayasi, kuriabata karabayasana. In the name of Jesus, flee. The devil will flee from our life. Syarabata karabayasi, ku bebas dan hidupku menang. thank you Lord, thank you Lord. Hari ini Tuhan, kami tahu siapa kami di dalam Engkau Tuhan. Umat yang lebih daripada pemenang, karena kami ciptaan baru di dalam Engkau. Kami serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, kau jadikan. Nyatakan oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, kau jadikan. Haleluya. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darahnya. Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus ku bebas, kuasanya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Saudara, saya rasa seringkali kita menyembah Tuhan di dalam lagu itu just follow kata-kata ya. Tapi waktu saya tadi menyembah Tuhan dan memperhatikan setiap perkataan-perkataan lagu yang kutelamati itu, ternyata lagu itu merupakan satu deklarasi, satu pernyataan. Kalau Anda benar-benar menyanyikan lagu itu, Anda menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan. Maka dari itu saya ingin menyanyikan ini sekali lagi, supaya Anda benar-benar, Anda ini dibeli
oleh Kristus di kayu salib. Penderitaan di kayu salib itu bukan main-main, saudara. Tadi saudara lihat filmnya itu, klipnya itu, dia dihina, dia ditusuk, dia dicambuk, apa sampai mukanya pun gak berbentuk. Karena apa? Karena matanya tertuju kepada kita semua. Jadikanlah lagu ini, saudara, satu lagu yang prophetic, komitmen buat kita semua. Supaya kita benar-benar fokus kepada Kristus dan kita mengalami Kristus, mengalami transformasi. Supaya kita punya kehidupan pun berbeda. Mari semua kita berdiri, kita nyanyi lagi, saudara. Saudara telah mati. Cara hidupku yang lama. Perhatikan setiap kata-katanya, saudara. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup saudara yang lama tidak ada berarti lagi. Ku letakkan hidup Anda pada mezbah-Mu ya Tuhan. Pada mezbah Tuhan saat ini, letakkan, saudara. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Ku telah mati. Mari kita angkat tangan dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ayo saudara, jangan pegang hidup Anda yang lama lagi. Letakkan pada mezbah Tuhan saat ini. Jadilah padaku seperti biar Tuhan berkarya dalam hidup Anda sepenuhnya. Katakan sekali lagi bahwa kita telah mati. Kita telah kuburkan manusia lama kita. Kita tinggalkan semua masa lalu kita, kegagalan kita, kehidupan bebas kita. Semuanya sia-sia, saudara. Jangan dipegang. Jangan dibawa lagi, saudara. Oh, katakan hidup yang ini. Semua saudara letakkan di mezbah Kristus. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Kiralah patah sakar. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Sekali lagi, saudara. Nyanyikan dengan satu deklarasi. Dengan satu kata-kata profetik. Hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ayo saudara, di hari Paskah, hari kemenangan, hari di mana Yesus bangkit, Tuhan Yesus mengatakan, marilah semua yang letih lesu datang kepadanya. Seperti yang Kau ingini. Ada kebebasan di dalam Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas apa yang Engkau lakukan di kayu salib.
Kami mengucap syukur Tuhan karena waktu penyiksaan, waktu tertindas, matamu hanya fokus kepada setiap daripada kami. Engkau katakan di buku Ibrani, engkau bersuka cita karena engkau tahu di kemudian kita semua akan menjadi miliknya. Maka dia bertahan atas siksaan penyaliban. Hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kami dapat berbakti bersama-sama, merayakan Paskah bersama-sama, karena kami telah menyatu dengan Kristus. Dan kami percaya saudara, pada saat kami menyatu dengan Kristus, hidup kami tidak sama lagi. Hidup kami tidak seperti yang dulu. Hidup kami adalah hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Bapa kami mengucap syukur karena kami hari ini tahu dan kami percaya apa yang kau lakukan selama minggu-minggu Paskah ini. Dan waktu yang bersamaan kami merendahkan diri di hadapan-Mu dengan berpuasa dan berdoa. Karena itu kami tahu setiap daripada anak-anak-Mu akan mengalami terobosan demi terobosan. Kukuk akan dipatahkan, dihancurkan. Bondage, tertekan, akan dilepaskan. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Biar hari ini Tuhan kami belajar di balik pengorbanan-Mu ini Tuhan. Karena kami tahu dengan pengertian yang benar, kita akan mempunyai kepercayaan yang benar. Dengan kepercayaan yang benar, kita akan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, biar hari ini Tuhan, Roh Kudus, Engkau menjamah setiap daripada kami, memperbaharui pikiran kami, supaya waktu kami menerima firman, firman ini akan menjadi hidup, dan kami percaya ini akan menjadi pedoman kami melihat Yesus sebagai domba anak Allah, domba Allah yang telah dikorbankan untuk setiap daripada kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus bekerja. Roh Kudus katakan apa yang Engkau katakan, perbuatlah apa yang ingin perbuat, karena hari ini Engkau berkarya, berkuasa. Engkau bebas menjamah setiap daripada anak-anak-Mu di tempat ini. Itulah sebabnya kami datang menyembah dan memuliakan Engkau. Karena kami ingin Engkau memanifestasikan hadirat Tuhan. Supaya kami semua berada di dalam hadirat Tuhan. Mendapat revelation, pewahyuan dari Tuhan. Dan mendapat assurance, keyakinan, kepercayaan yang kuat. Karena Tuhan sebagai Bapa yang ingin bicara kepada setiap daripada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus setiap umat yang percaya mengatakan amin. Berikan tepuk tangan untuk tim musik kita. Haleluya. Selamat Paskah saudara kita semua yang terkasih. Loh kok pada diem semua. Selamat Paskah itu selamat hari kebangkitan Kristus. Tuhan Yesus sudah gak ada lagi di tomb yang kosong itu saudara. Kita harus bersuka cita, berikan senyum yang terbaik kepada sebelah kiri kanan kita. Yesus sudah bangkit loh, kita katakan.
Saudara, kita sudah mendengar, sudah familiar dengan kata Paskah ya saudara. Dalam bahasa Ibrani-nya nih saudara dikatakan Pesah. Ini adalah Pesah. Ya, hari suci bangsa Yehudi ya saudara ya. Di mana kita bisa melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk bangsa Israel. Hari ini saudara saya akan mengupas lebih dalam lagi mengenai Paskah saudara. Supaya saudara ini mengerti. Waktu saya mulai mempelajari Paskah ini saudara, Roh Kudus bicara begini kepada saya. Coba kamu lihat backtrack waktu Yesus dielu-elukan itu sampai dia bangkit. Momen demi momen, waktu demi waktu, saat demi saat, kamu perhatikan semuanya itu. Dan kamu akan tahu, di balik semuanya itu, kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang konsisten, Tuhan yang punya rancangan, rencana yang luar biasa, sehingga rancangan dan rencana itu tidak berubah. Makanya kalau dia katakan firman-Nya tidak berubah, memang benar tidak berubah saudara. Dan saya percaya dengan pengertian ini, saudara akan mengerti lebih dalam lagi. Meliani, thank you. Kesian, main terus. Boleh kamu duduk. Saudara, memasuki bulan-bulan Maret dan April itu di dalam kalender kita Maret dan April itu di dalam kalender bangsa Yehudi itu adalah kalender bulan pertama yang kita katakan bulan Nisan. Bulan Nisan. Nah, bulan Nisan ini adalah bulan yang pertama di mana pada waktu di zaman Musa, waktu Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel, nah itu dikatakan Passover, bulan pertama, bulan Nisan ya saudara ya. Nah, jadi saya mau backtrack balik seperti apa yang Pastor Dion share mengenai bulan Nisan itu sampai nanti waktu Tuhan Yesus disalibkan dan dia bangkit ya saudara ya. Nah saya akan beri judul khotbah saya adalah Paskah, pengorbanan yang kekal. Pengorbanan yang kekal, katakan kepada sebelah kiri kanan saya, saudara, pengorbanan yang kekal. The eternal sacrifice. The eternal sacrifice ya. Halo Emma. Nah saudara, pada waktu kita melihat di zaman bangsa Israel waktu itu, karena mereka berada di Mesir, mereka dipekerja keraskan oleh bangsa Mesir. Dia bekerja keras dan segala macamnya, dan saat itu Tuhan memakai Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Dan waktu 10 perintah Allah itu terjadi dan pada waktu yang terakhir, Tuhan memberikan satu perintah kepada Musa. Di sini di buku Keluaran 12 ayat 2 dan 3. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama. Yang tadi saya katakan kata Nisan, bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi actually ya, spring bulan pertama, spring ini, Maret dan April itu menjadi bulan pertama bagimu tuh. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 bulan ini. Jadi dalam bulan pertama, bulan tanggal 10, jadi di hari ke-10, yaitu minggu lalu, Palm Sunday, itu sebenarnya artinya the day of the lamb. Diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi saudara memasuki bulan pertama, waktu itu belum ada bulan-bulan, jadi waktu itu Tuhan mengatakan kepada Musa, ini bulan pertama dan pada hari ke-10 itu hari di mana kita memilih domba yang tak bercacat celah. Domba-domba yang tak bercacat celah itu kita pilih saudara, semua kita pilih. Dan
dipilih dan dibawa ke rumah masing-masing. Nah, itu pengertian dari Palm Sunday. Ya saudara ya. Jadi dibawa dan dimasukkan ke rumah masing-masing. Nah, hari Paskahnya jatuh pada hari ke-15 untuk mempersembahkan domba yang sudah dipilih itu ya saudara. Di hari ke-10 bulan Nisan itu adalah hari domba, hari pemilihan, hari di mana domba terpilih teridentifikasi dengan pemilik rumah yang akan mempersembahkan domba itu Palm Sunday. Nah saudara, di buku Keluaran, saya ambil garis besarnya aja ya. Di buku Keluaran 12, tadi 12:2 ayat 3. Nah ini dikatakan sebagai artinya ya. Nah di sini, tapi di ayat sebelumnya, ayat 1-7 itu, ini dibahas sama Pastor Dion minggu lalu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nisan ya. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya harusnya mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan setiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah di mana orang Israel memakannya. Jadi saudara, anak domba itu dengan darahnya itu, anak sulung bangsa Israel itu diselamatkan. Kenapa Tuhan melakukan ini? Tujuannya untuk menyelamatkan bangsa Israel, untuk membebaskan bangsa Israel. Nah saudara, saya sangat amazing sekali, sangat kagum sekali dengan firman Tuhan ini saudara. Ternyata waktu saya mulai mempelajari dan menghubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu enggak berbeda loh saudara. Ada tujuannya masing-masing. Dan Tuhan tidak mau melanggar perjanjian lama. Dan Tuhan selalu melakukannya sesuai dengan perjanjian lama. Sehingga perjanjian baru ini tidak berpaling dari perjanjian lama, sejalan dengan perjanjian lama. Di buku Yohanes 12 ayat 12-13, ayatnya, chapternya aja sama saudara, Keluaran 12 tadi ya. Yohanesnya 12. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Nah saudara, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia. Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Jadi saudara, waktu Yesus balik ke Israel, pada saat itu Yesus keluar dari Yerusalem itu setelah dia mau dibunuh oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Israel karena dia membangkitkan Lazarus. Kalau saudara berceritanya. Dan pada saat itu dia kembali ke Israel. Itu hari ke-10 bulan Nisan. Hari ke-10 bulan Nisan, dan waktu dia datang tanpa disadari bangsa Israel itu sebenarnya nggak ngerti loh. Mereka merayakan hari ke-10 itu, Palm Sunday itu, mengeluh-elukan Tuhan Yesus. Kenapa? Secara tidak langsung bangsa Israel itu membawa Yesus sebagai domba, memilih Yesus sebagai domba persembahan. Domba yang terpilih.
untuk dikorbankan pada hari Paskah, pada hari ke-14. Jadi the day of the Lamb itu dia disongsong ya saudara. Nah, jadi dibawa ya saudara ya, dibawa dan dibawa ke rumah Tuhan. Jadi pada saat itu hari di mana Tuhan Yesus duduk di keledai, bukan kedelai ya, keledai menuju jalan ke Yerusalem, disambut oleh orang-orang dengan pesta dan batang-batang pohon palem. Ya saudara. Jadi Palm Sunday jatuh di hari ke-10 di bulan Nisan, the day of the Lamb. Dikatakan the day of the Lamb, saat orang di Yerusalem memilih domba persembahan ke rumah masing-masing, Tuhan Yesus dipimpin dari Gunung Olive sampai ke pintu gerbang kota, membawa Mesias ke kota Yerusalem dengan daun palem dan penyembahan Hosana. Sebenarnya penggenapan apa yang telah diperintahkan di zaman Musa, memilih domba yang tak bercacat cela dan akan dipersembahkan di hari Paskah. My goodness, waktu saya membaca itu, wah ternyata Tuhan itu apa yang dia katakan, the law menjadi satu law, itu dia tetap honor saudara. Untuk apa yang dia lakukan untuk menyelamatkan manusia, mengampuni segala dosa-dosa manusia, apa yang menjadi tradisi bangsa Israel yang dia katakan kepada bangsa Israel melalui Musa, tetap dilakukan hal yang sama waktu dia mempersiapkan Yesus menjadi domba pengorbanan. Coba lihat ya. Jadi apa saudara? Tuhan kita itu konsisten. Tuhan kita itu tidak berubah. Kalau di zaman Joshua dia katakan, dia selalu menyertai Anda. Dimanapun Anda berada, dia selalu memberikan kemenangan kepada saudara. Di perjanjian lama dikatakan demikian, perjanjian baru pun Anda akan mengalami hal yang sama. Di buku Matius 28 ayat 20 itu mengatakan dia akan menyertai saudara sampai ke ujung dunia. Jadi saudara, nggak ada lagi perbedaan. Itu semua sama, dilakukan hal sama. Nanti saya akan bicara lebih lagi saudara, mengenai apa yang Tuhan Yesus lakukan di hari Jumat ya saudara ya. Jadi di hari ketika domba korban Paskah dibawa ke rumah, Tuhan kita membawa anak domba Tuhan ke rumahnya di Yerusalem dan di Bait Allah. Dan sebagai domba yang terpilih di hari ke-10 di bulan Nisan ini telah dikorbankan di hari Paskah oleh mereka yang diam di rumah. Di mana juga anak domba Tuhan dikorbankan di hari Paskah oleh mereka yang tinggal di Yerusalem. Anak domba Allah sudah berada di rumah Tuhan sehingga berkat keselamatan juga sudah datang. Jadi dengan membawa domba itu ke rumah kita, kita membawa domba itu diam bersama-sama kita di rumah memberikan kehidupan. Jadi saudara itu waktu saudara memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, waktu saudara memberikan diri saudara untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya saudara melakukan hal yang sama dengan Palm Sunday. Saudara membawa domba Allah tinggal bersama-sama dengan saudara. Saudara bawa domba Allah tinggal bersama-sama dengan saudara. Artinya saudara sudah menerima keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara menerima segala janji-janji Tuhan. Saudara menerima segala apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup saudara. Apa yang tidak pernah dilihat dengan mata. Apa yang tidak pernah terdengar oleh telinga saudara. Apa yang tidak ada di benak saudara. Tuhan sudah persiapkan. Waktu saudara sudah menerima domba itu di hati saudara, di rumah, di tubuh saudara. Berarti apa? Saudara sudah mempunyai akses atas janji-janji Tuhan. Amin saudara. Nah sekarang kita mau masuk ke yang lebih dalam lagi. Mau nggak saudara? Hah?
yang lebih dalam lagi. Saudara, di dalam perjanjian lama, yang ini jangan ya. Oh, di dalam Keluaran 29 ayat 38 39. Nah, saudara, di sini setiap hari untuk selama-lamanya di atas mezbah itu harus dikurbankan 2 ekor domba yang berumur 1 tahun. Yang seekor untuk persembahan pagi dan yang lain untuk persembahan sore. Ini saudara memasuki bulan Nisan itu, the first year. Setiap hari continually ada persembahan untuk bangsa Israel ya saudara. Ada persembahan, domba persembahan pagi hari dan domba persembahan yang dikorbankan pada sore hari. Nah saudara, kok pada hilang-hilang terus nih. Nah saudara, waktu domba pagi dipersembahkan itu dipersembahkan jam berapa saudara? Ingat saudara, waktu Roh Kudus mengajak saya untuk belajar ini, momen demi momen, waktu demi waktu kita perhatikan. Nah saudara, waktu korban persembahan pagi itu dipersembahkan pada jam 9. Jam 9 pagi, bawa korban persembahan yang pagi saudara. Dan itu disembelih. Dan pada korban yang berikutnya, korban sore itu jam 3 sore saudara. Jadi waktunya 6 jam. Dari jam 9 sampai jam 3. Nah itu pengorbanan yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu bulan Nisan. Mereka melakukan setiap hari dan melakukannya. Nah ini dikatakan the law of Tamid namanya. The law of Tamid. The law of Tamid. Two lamps of the first year, day by day, continually. Arti continue, terus menerus. One lamp in the morning, 9 o'clock. And the other lamp in the evening, 3 o'clock in the afternoon. Nah, Tuhan Yesus itu adalah tamidnya. Tamidnya itu artinya apa? Dia korban yang akan dipersembahkan terus menerus, continually, terus menerus gitu saudara. Jadi dengan kata-kataan begini, arti kata, makanya Paulus mengatakan one is for all. Nah, one is for all. Nah, ini yang dikatakan saudara, one is for all, Tuhan Yesus adalah tamid. Keluaran 29 yang 30 ini menurut perjanjian lama, pada saat itu persembahan itu dibawa continually tiap hari ke bait Allah, persembahan pagi hari sampai persembahan sore. Nah saudara lihat, kehebatan firman Tuhan ini luar biasa sekali saudara. Luar biasa. Saya sampai semalam saya baca lagi. Wah luar biasa sekali. Ini saudara. Penyalipan itu terjadi pukul berapa saudara? 9 pagi. Markus 15 ayat 25. Markus 15 ayat 30 dan 37. Dan pada pukul 3 sore, Yesus berteriak dengan suara yang keras, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu Yesus berteriak dan meninggal. Dari jam 9 sampai jam 3. Nah ini salah satu yang secara kita pelajarin ternyata apa yang Tuhan berikan kepada Musa
memperintahkan kepada Musa untuk melakukan hal-hal yang ritual, yang tradisi, ternyata Tuhan honor juga saudara, sehingga apa yang Yesus lakukan sama seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam memberikan penyembahan pagi. Pengorbanan Mesias, pengorbanan Tuhan Yesus itu diawali dengan persembahan pagi dan diakhiri dengan persembahan sore. Berlangsung selama 6 jam. Selama 6 jam itu dia menanggung segalanya. Selama 6 jam itu dia menanggung segalanya. Dia cover setiap momen, setiap kebutuhan, setiap dosa, setiap masalah, dan setiap jawaban. Dia adalah tamid, dia yang lakukan continually. Sampai jam 3. Saudara tahu, seringkali kita merayakan. Saudara tahu, dari jam 9 sampai jam 3 sore itu, apa yang terjadi? Ini yang membuat saya melihat, wow, Tuhan Yesus itu. Makanya saudara, di hari Paskah ini, nanti kita akan ambil komunion perjamuan kudus. Kita harus ingat ini. Ingat ini. Apa yang dilakukan. Kita tahunya dia disalib dan bangkit. Tapi saudara tidak pernah perhatikan apa yang terjadi apa yang terjadi dari pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore. Saudara lihat. Yesaya 53 ayat 4 dan 6. Namun dialah yang menanggung penyakit kita. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dia menanggung penyakit saudara dan saya. Dan menanggung siksaan penderitaan kita. Dia bertahan di kayu salib. Menanggung siksaan penderitaan kita, saudara dan saya. Kita memandang dia sebagai orang yang sedang dihukum karena sesuatu yang sudah dilakukan. Sebagai orang yang dipukul roboh oleh Allah dan direndahkan. Ayat yang kelima, tetapi karena apa? Di perbuatan-perbuatan kita yang memberontaklah. Dia ditikam. Dan karena dosa-dosa kitalah dia diremukkan. Dia menanggung hukuman yang membuat kita sehat sepenuhnya. We are whole. Dan dalam luka-lukanya kita menemukan kesembuhan kita. Jam 9 sampai jam 3. Karena pemberontakan kita, dia ditikam. Dia menanggung hukuman supaya kita semua sehat sepenuhnya. Dan luka-lukanya luka-lukanya dia, cambukan-cambukan yang membuat mukanya pun gak berupa manusia untuk kesembuhan kita. Seperti domba yang tidak patuh. Kita semua telah tersesat. Kita masing-masing telah berpaling dari jalan Allah dan memilih jalan kita sendiri. Namun begitu, Yahweh meletakkan kesalahan setiap dosa kita padanya. Artinya, pada saat dia disalib, dia bertahan selama 6 jam. Dia mengambil dosa-dosa kita. Dosa saudara dan saya. Dia tanggung di kayu salib. Saudara, kalau orang digantung di kayu salib itu gak gampang, saudara. Benar gak? Tangannya ini bisa sakit sekali, saudara. Kesalahan setiap dosa kita. Dia ditindas dan diperlakukan sangat kejam.
Namun dengan rendah hati, dia menundukkan diri, tidak membela dirinya. Dan dibawa seperti anak domba yang lembut untuk dibantai. Seperti seekor domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia bahkan tidak membuka mulutnya. Dengan paksaan dan dengan memutarbalikkan keadilan dia diambil. Dan siapakah yang dapat membayangkan masa depannya? Dia diputuskan pada usia terbaik dalam hidupnya, umur 33. Karena pemberontakan umatnya sendiri. Pemberontakan kita semua. Dia dirobohkan di tempat mereka. Mereka memberinya kubur di antara para penjahat. Tetapi sebaliknya akhirnya dia ditempatkan di kubur milik orang kaya. Walaupun dia tidak melakukan kejahatan atau penipuan. Domba pengorbanan yang tidak bercacat cela, yang telah dipilih oleh bangsa Israel, telah dipilih orang-orang yang berada di Israel. Tuhan membawa, Bapa kita membawa domba, anak kesayangannya pada hari ke-10 Palm Sunday masuk ke rumah itu. Saudara, untuk dipersembahkan buat kita semua. Jadi saya melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di hari Paskah ini. Hari Paskah, hari kebangkitannya, saudara. Dia tidak mati lagi. Saudara, nah waktu pukul 3 dia meninggal ya saudara, mati ya, meninggal ya. Itu kan petang, malam hari. Nah waktu dia meninggal, dia dikuburkan, the darkness. Saudara, the darkness dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Nah saudara, waktu dia dikuburkan, the darkness dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Kegelapan apapun ada pada saudara. Pada waktu Tuhan Yesus mati di the darkness, pada sore hari, gelap. Makanya ada darkness ya saudara, gelap. Itu menguburkan masa lalu saudara. Menguburkan setiap kegelapan hidup saudara. Setiap apapun yang saudara lakukan yang ada gelap di dalam kehidupan saudara, saudara dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Makanya kenapa Yesus bangkit pada pagi hari itu, hari Minggu pagi? Karena apa? Waktu matahari terbit, the light come out. The light of Christ also come out. Dia bangkit bersama-sama dengan saudara. Saudara menjadi terang dunia. Makanya saudara, saya melihat setiap eventnya yang ada di Alkitab itu, semua berhubungan. Berhubungan di perjanjian lama. Tuhan mengatakan demikian. Dia lakukan untuk anaknya sendiri hal yang sama. Ada purpose-nya. Seperti kalau dulu pengampunan dosa itu membawa persembahan. Nah ini saudara, karena apa yang dia lakukan di kayu salib, dia sebagai tamid, artinya setelah itu saudara gak perlu lagi membawa persembahan ke bait Allah. Artinya dosa saudara sudah diampuni. Saudara sudah dikuduskan. Saudara sudah ditebus. Dan saudara sudah dimenangkan. Ini loh saudara. Saya tutup dengan ini. Ibrani 12 ayat 2. Kita mengalihkan pandangan dari dimensi natural. Dan memancangkan pandangan kita kepada Yesus. Yang telah melahirkan iman di dalam kita
dan yang memimpin kita maju ke dalam kesempurnaan iman. Inilah teladannya, karena hatinya dipenuhi dengan sukacita bahwa kamu akan menjadi miliknya, maka dia bertahan dalam menanggung penderitaan berat salib dan menaklukkan penghinaannya. Dan sekarang dia diangkat duduk di sebelah kanan tantara. Dia bertahan karena dia tahu saudara dan saya akan menjadi miliknya. Saudara, enggak ada Tuhan yang seperti Tuhan Yesus yang bertahan. Dia endure the cross, bertahan di salib. Karena dia tahu saudara dan saya akan menjadi miliknya. Nah, saudara, saya percaya apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu sungguh sangat luar biasa. Di buku Roma 6 ayat 10 nggak ada di situ ya saudara. Ibrani 10 ayat 18 mengatakan gini. Jadi dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan kita itu sudah diampuni. Maka tidak perlu lagi dipersembahkan kurban untuk pengampunan dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan jika Anda berdosa, cuman mengaku aja depan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Tuhan dengan setia akan mengampuni. Karena apa? 2000 tahun yang lalu, korban sudah dipersembahkan kepada Bapa, sehingga saudara tidak perlu lagi membawa korban persembahan. Roma 6 ayat 10, kematian yang dialamin Kristus adalah kematian terhadap dosa. Itu terjadi satu kali saja untuk selama-lamanya. Dan hidup yang dijalaninya sekarang ini adalah hidup untuk Allah. Satu kali saja untuk selama-lamanya. Itu bicara mengenai dalam bahasa Ibraninya tamid. Korban persembahan yang terus menerus. Waktu Tuhan Yesus lakukan sekali, tapi impact-nya terus menerus sampai sekarang. Kita nggak perlu lagi punya domba. Siapa di sini yang pengen punya domba? Cari domba juga susah, bener nggak? Nggak perlu lagi. Apalagi domba yang tak bercacat celah. Nggak perlu lagi saudara. Karena dia punya pengorbanan. Tapi saudara mesti ingat. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama 6 jam itu. Saudara tahu. Penderitaannya. Pecutannya. Ditusuk, ditikam, ditindas. Diludahin. Apa semuanya yang dia suffer. Hanya satu yang dia bisa bertahan, hanya satu. Karena dia melihat saudara dan saya. Tim musik bisa maju. Saya ingin nyanyikan lagi lagu itu saudara. Supaya saudara ini benar-benar bisa meletakkan hidup saudara yang lama. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib bukan hanya sekedar kematian saudara. Merupakan satu rancangan Tuhan untuk saudara dan saya. Saudara, kita akan mengambil nanti setelah kita menyembah, kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saudara, sebelum kita mengambil perjamuan kudus, bagi saudara yang belum menerima Yesus Kristus, hari ini adalah hari di mana Tuhan sudah rancangkan dalam hidup saudara
supaya saudara bisa mengundang Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ada nggak saudara? Kalau saudara, ada nggak saudara? Nah, kalau saudara sudah lama meninggalkan Kristus dan membuat komitmen untuk kembali kepada Kristus, mengikuti jalan-jalan Kristus, saudara ambil Discord band. Mari kita berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini. Bahwa kematian Kristus juga kematian saudara. Kebangkitan Kristus juga kebangkitan saudara. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, saudara, dan tinggalkan. Pada saat saudara menyanyikan lagu ini, cara hidupku yang lama, saudara berjanji kepada Tuhan, semuanya sia-sia. Saudara berkomitmen tak berarti kembali mencari Tuhan, melayani Tuhan, hidup mencari hubungan baik dengan Tuhan. Ku letakkan jauh dengan Tuhan. Hari ini berikan komitmen kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin lebih lagi mengasihi. Oh ya, tinggalkan manusia lama saudara, taruh di mesbah Allah. Waktu saudara meletakkan di mesbah Allah, saudara menyatakan suatu pernyataan secara profetik. Saudara memberikan tubuh saudara, hidup saudara kepada Tuhan. Kuburkan manusia lama Anda bersama-sama kematian Kristus. Kuburkan kegagalan Anda bersama-sama dengan Kristus. Kuburkan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda pada masa lalu bersama-sama dengan Kristus. Ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara, ambil waktu saat ini antara saudara dengan Tuhan saat ini.
Coba saudara pandang mata saudara kepada salib Kristus secara spiritual. Saudara lihat penderitaan dia selama 6 jam. Pemberontakan saudara dia tanggung. Hukuman saudara dia tanggung. Sakit penyakit saudara dia tanggung. Kutuk saudara dia tanggung. Darah yang tak bercacat celah menetes adalah korban untuk kita semua. Saudara, bagi saudara, buat komitmen di hadapan Tuhan saat ini. Buat komitmen kalau saudara ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Kalau saudara ingin menjalin hubungan dengan Tuhan lebih lagi. Kalau saudara ingin bahkan spend waktu dengan Tuhan lebih lagi. Jadikan hari ini hari kebangkitan Kristus adalah hari kebangkitan saudara bersama-sama Kristus. Dia ditikam karena kita punya perbuatan. Luka-lukanya, pecutan-pecutan yang berduri, dia tahan. Penderitaan yang dia derita bukan karena kesalahan dia atau dosa dia. Dia tidak bercacat celah. Dia adalah tamim. Dipersiapkan untuk korban saat dia lakukan sekali untuk selama-lamanya. Saudara, mari kita ambil elemen dari perjamuan kudus ini. Jadikan hari ini waktu Anda mengambil perjamuan kudus. Karena waktu Anda mengambil perjamuan kudus, firman Tuhan mengatakan roti itu adalah tubuh Kristus. Anggur itu adalah darah Yesus. Saudara, jadikan ini satu prophetic buat saudara. Kalau saudara sudah menguburkan manusia lama bersama-sama dengan Kristus. Dan hari ini, hari kebangkitan Kristus, saudara secara prophetic mendeklarasikan bahwa saudara sudah bangkit bersama-sama dengan Kristus. Hidup saudara tidak lagi up and down di dalam Tuhan. Buat deklarasi, buat komitmen, buat satu tekad bahwa saudara, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara akan tetap setia melayani Tuhan,
berintimasi dengan Tuhan, tidak akan meninggalkan Tuhan, saudara akan terus berpegang kepada Tuhan. Jadikanlah hari ini, pada saat kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, dan memetraikan setiap komitmen saudara, setiap deklarasi saudara, dengan covenant yang baru, yang dimeteraikan oleh darah Yesus, darah yang tak bercacat celah. Mari angkat roti ini. Tuhan, mari saudara katakan sama-sama. Tuhan, pada saat saya mengangkat roti ini, merupakan tubuhmu, hari ini, sesuai dengan kebangkitan Kristus, saya deklarasikan terhadap diri saya bangkit bersama-sama Kristus. Saya tidak akan hidup dengan manusia lama saya akan hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus, karena saya sekarang adalah kepunyaan Kristus. Terima kasih Bapa. Mari kita makan sama-sama. Angkat cawan ini saudara. Firman Tuhan mengatakan pada saat kamu meminumnya, kita memeteraikan dengan darah Yesus, covenant, new covenant, yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Hari ini setiap komitmen, setiap deklarasi, setiap tekad, saudara meteraikan dengan darah Yesus. Mari ikuti. Tuhan Yesus, terima kasih atas darah-Mu untuk memeteraikan setiap janji saya kepada Engkau, setiap komitmen saya kepadamu, setiap deklarasi yang kami deklarasikan hari ini untuk mengikuti Engkau, membangun relationship dengan Engkau, membangun intimasi, berdoa, mencari Tuhan, melayani Tuhan. Kami meteraikan dengan darah Yesus. Bahkan saat ini, setiap penyakit yang ada pada tubuh saya, kami deklarasikan dengan bilur-bilur Kristus, kami telah sembuh. Terima kasih Bapa atas darah Yesus. Mari kita minum sama-sama. Saudara, mari ambil waktu supaya saudara bisa berdiam diri sebentar. Ya, musik trin gak apa-apa, musik tetap jalan. Ambil waktu untuk saudara berdiam. Karena Tuhan ingin bicara kepada saudara.
Saudara, saya percaya Roh Kudus bicara kepada setiap daripada Anda. Biar setiap pewahyuan, setiap perkataan Roh Kudus menjadi motivasi Anda untuk terus maju di dalam Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebangkitan Kristus. Hari ini Tuhan, kami bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kami hidup untuk Kristus. Kami hidup untuk menjalankan apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada kami. Sesuai dengan tema kita tahun ini, Harvest, tuaian raya. Masa tuaian. Hari ini Tuhan, setelah kami mengerti pengorbanan yang kekal ini, kami akan terus melakukan perintah agung Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada setiap orang, supaya mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka seperti apa yang telah diajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas setiap perbuatan-Mu di dalam Alkitab. Terima kasih Kau sudah memilih kami. Terima kasih setiap berkat yang kami terima. Kami percaya Tuhan, kami semua akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap daripada anak-anak-Mu di sini Tuhan. Biar berkat ilahi Tuhan terus membawa mereka dari iman ke iman, dari kemenangan ke kemenangan, dari kemuliaan ke kemuliaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan, amin.